Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Cumriani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai literasi lintas kurikulum IPA. Teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Yang pertama, teman-teman perlu ketahui dulu apa itu literasi. Nah, literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan juga memecahkan masalah. Nah, jadi literasi itu adalah suatu kemampuan atau keterampilan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Itu dia pengertian dari literasi. Berikutnya kita ke contoh. Dalam contoh literasi saintifik IPA dalam mata pelajaran IPA, teman-teman bisa lihat sendiri di layar laptop saya. Ini contoh yang pertama itu adalah berikut adalah data hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi saya ambil contoh mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, contoh yang saya ambil itu ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada makhluk hidup tumbuhan putri malu, pohon mangga, ada pohon belimbing, kacang tanah, sapi, kambing, ayam, dan seterusnya. Nah, ini angka 1 sampai angka 5, teman-teman bisa lihat ini keterangannya. 1 itu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, 2 bernapas, 3 perlu makan, 4 tumbuh, dan 5 berkembang. Nah, itu contoh saya. Adapun literasi saintifiknya, dia itu poin pertama dia berbunyi, apakah ada perbedaan antara tumbuhan putri malu dan kacang tanah? Nah, di sini saya mengambil contoh, teman-teman bisa lihat sendiri bunyi soalnya, berbunyi mengenai literasi bagaimana siswa menganalisis suatu soal. Apakah ada perbedaan? Nah, seperti itu ya. Jelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan. Nah, literasi yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam berbahasa. Jelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sampai poin 5. Berikutnya contoh yang kedua. Saya ambil sampel mengenai tumbuhan putri malu ya. Ada jenis sentuhan secara halus dan reaksinya itu daunnya menutup secara perlahan dalam waktu yang cukup lama. Seperti itu, sama seperti yang tadi. Pada poin pertama dia itu berbunyi, jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, siswa di sini, teman-teman bisa lihat siswa di sini bagaimana siswa menganalisis. Nah, di situ bagaimana siswa menerapkan literasi sains, dia menganalisis, berkomunikasi, bagaimana caranya memecahkan suatu masalah, seperti itu. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaannya, apa saja kesulitan yang dihadapi ketika mempraktikkan literasi saintifik dalam pembelajaran IPA? Nah, apa saja kesulitannya? Yang pertama itu masih adanya guru yang mengajarkan IPA dengan cara konvensional. Jadi kurang mengaitkan dengan bagaimana konten yang kehidupan sehari-hari siswa secara nyata. Jadi guru ini masih banyak yang menjelaskan secara monoton, seperti itu.
Yang kedua, kurangnya mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kurang mengikutsertakan siswa karena rata-rata guru hanya guru yang menjelaskan, kebanyakan guru yang menjelaskan daripada keaktifan siswa. Yang ketiga, tidak membiasakan siswa sejak di kelas rendah untuk menerapkan literasi di awal pembelajaran. Nah, ini sangat penting diterapkan oleh guru. Mengapa? Karena literasi itu sangat penting untuk kita bawa, sama seperti di pembelajaran IPA ini. Ya, teman-teman, kita harus mempunyai kemampuan literasi. Nah, bagaimana kita memecahkan suatu masalah seperti itu. Nah, soal yang kedua, apa yang sebaiknya dilakukan ya saat menerapkan literasi saintifik? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama itu diperlukannya gebrakan guru atau dorongan dari guru untuk membangun, bagaimana meningkatkan kemampuan siswa, bagaimana dia mengemas suatu pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan literasi IPA seperti itu. Yang kedua, pembelajaran yang cocok itu untuk membangun literasi IPA itu pembelajaran berbasis masalah, ya seperti itu. Terus poin ketiga, menggunakan penilaian otentik. Jadi penilaian otentik itu penilaian yang dilakukan dengan nyata ya dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa. Terus yang keempat itu atau yang terakhir, membiasakan untuk menerapkan literasi di awal pembelajaran. Nah, sama yang seperti tadi saya katakan, yang harus dilakukan itu untuk menerapkan literasi sebaiknya sejak dini atau sejak di kelas rendah sebisa mungkin siswa sering dilatih untuk menerapkan literasi sebelum sebelum masuk ke materi pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman, mungkin bisa dipahami. Ya, itu ada materi dari saya mengenai literasi lintas kurikulum IPA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.